شكرا كثيرا وجزاكم الله خيرا. ثانيا كلمة ترحيب التي سيلقيها المكرم الأستاذ Haji Syuhaidi. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan daripada Al-Ustadz Syuhaidi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum kompak menjawab salam. Membelah kayu pakai kapak, kayu dikerat pakai gergaji. Jawab salam ibu belum kompak. Ulun doakan suaminya kawin lagi. Agar suaminya kada kawin lagi, jawab salam ulun dengan semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Wassalatu wassalamu alaika ya ajmal khalqillah. Yang sama-sama kita hormati Abuya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ahmad Busiri Al-Yamani, Al-Mudir Kiai Haji Abdullah, para asatiz. Wabil khusus saya lihat ada pimpinan Pondok Al-Imtinan, Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf. Saya lihat ada dari Kementerian Agama bidang Pondok Pesantren, Bapak Ustadz Arifin. Alhamdulillah doktornya hampir siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertambah lagi doktor di Indragiri Hilir untuk mendirikan perguruan tinggi di Indragiri Hilir tidak terlalu sulit, karena saya lihat per bulan ada terus bertambah doktor di Indragiri Hilir. Para orang tua santri yang kami hormati, anak-anak santri yang kami sayangi, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kecil tidak disebutkan nama, yang besar tidak disebutkan gelar. Kaum muslimin, muslimat, baik yang belum kawin maupun yang belum bersunat, rahimakumullah. Sesungguhnya dalam kondisi apapun, marilah kita bersyukur kepada Allah sembari kita tasakkuran milad Idus Salamah Al-Islami yang ke-7. Kita tahu bahwa syukur itu syakara yusakbiru tasyakuran. Bagaimana hati ini merasa pemberian Allah, hal mana pemberian ini tidak dapat kita balas, tidak dapat kita ucapkan kecuali hanya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyadarkan itu semua, Allah menyuruh kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Hidup, kata Allah, nikmatku. Niscaya kalkulator, komputer pun tidak mampu menghitung nikmat Allah. Sebiji padi tak pernah kita menciptakan, seteguk air tak pernah kita buat, selebar sayur bayam tidak pernah kita bikin, sejanggut udang dan ikan tidak pernah kita olah. Semuanya Allah sediakan. Pantas dan wajarlah kalau Allah berulang kali mengingatkan kita,
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Salawat beriring salam kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga baik di dunia sampai akhirat kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergolong umatnya lisan ini tidak kering dan tidak pernah lepas menyebut nama beliau. Ketika nama beliau disebut, maka sesungguhnya beliau jawab salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Ibrahim umur 86 tahun baru diberi seorang putra bernama Ismail. Doa Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas sholihin. Allah, wahai Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak pernah minta anak yang kaya, tidak pernah minta anak yang punya kedudukan pangkat dan jabatan, karena anak yang kaya boleh jadi durhaka seperti Qarun. Anak yang berpangkat berjabatan boleh jadi durhaka seperti Fir'aun. Maka daripada itulah kita senantiasa meminta kepada Allah supaya Allah titipkan kepada kita anak yang soleh. Begitu Ismail kecil ditinggalkan di negeri Bakkah dan Mekah, tanda-tanda kehidupan tiada, asbab kehidupan pun tiada, ditinggalkan di padang Sahara. Lalu dalam suasana fata morgana, ketika Sayyidatuna Hajar mencari air, begitu mengejar antara Safa dan Marwah 7 kali, berakhir di Marwah. Ternyata usaha Siti Sayyidatuna Hajar tidak menghasilkan apa-apa. Terjangan sepak dari hentakan kaki Ismail alaihissalam kecil mengeluarkan air. Ini memberikan pertanda bahwa apapun usaha kita, apapun ikhtiar kita, apapun yang kita peroleh, jangan sekali-kali merasa kita yang berjaya, kita yang berhasil, kita yang maju. Tiada lain, ini menandakan bahwa tanpa usaha, tanpa diikhtiar daripada Ismail alaihissalam kecil mengeluarkan air dari hentakan kakinya, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa usaha ikhtiar itu wajib, apalagi kita adalah golongan Asy'ariyah mengikuti teologi atau ilmu kalamnya Imam Asy'ari. Wajib kita berusaha, tapi jangan usaha kita jadikan tujuan dan tujuan kemajuan dan kejayaan kita. Ketiga, kalau sekiranya kita diberikan anak yang cerdas, anak yang wajib belajar, yang pintar, hari ini sering logika terbalik. Ketika kita punya anak yang tidak dapat diharapkan untuk masuk SD, SMP, SMA, disebabkan nakal, bodoh lagi, baru kita masukkan pondok pesantren. Padahal ini logika terbalik. Yang harus masuk pondok pesantren itu anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang kuat ingatannya, supaya dia menghafal Quran, menghafal hadis, dan belajar usul fikih. Sesungguhnya perlu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat ingatannya. Kadangkala dalam kehidupan ini sering anak-anak memiliki pribadi ganda. Di pondok pesantren diajarkan untuk sholat, tapi ketika pulang ke rumah orang tuanya tidak sholat. Diajar di pondok pesantren anak-anak untuk kencing duduk, ternyata di rumah orang tuanya kencing berdiri. Maka daripada itu, bagaimana sinkronisasi gabungan antara pendidikan Al-Baitu Madrasatul Ula, rumah tangga itulah pendidikan awal. Ketika bersinambungan di pondok pesantren,
maka sesungguhnya akan melahirkan generasi yang tangguh, bermarwah dan berakhlak mulia. Hari ini kalau kita melihat menurut kulturistik, abad 21 ini abad kebangkitan Islam. Di mana letak kebangkitan Islam? Sesungguhnya ribuan pasca begitu terjadi perang Irak yang diserbu Amerika, apa yang terjadi di balik hikmah itu? Ribuan tentara Amerika masuk Islam. Di Inggris hari ini wali kotanya sudah Muslim dan banyak gereja-gereja dijual, dibeli oleh orang-orang kaya Muslim, dijadikan rumah ibadah. Begitu juga di Australia. Artinya apa? Artinya kebangkitan Islam sudah nampak dan itu merupakan tanda-tanda bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin akan memberikan satu nuansa baru, mewarnai baik kehidupan sosial, politik, budaya masyarakat dan di belah dunia Eropa. Maka silakan. Selamat datang Pak Ji. Terima kasih Pak Ji Jainal, terima kasih telah menghadiri. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Indragiri Hilir, pondok pesantren mulai dari tahfiz khusus sampai ilmu-ilmu keislaman tumbuh pesat berkembang. Kalau kita mulai saja masuk dari gerbang Bayas sampai ke jalan darat ke Teluk Pinang, kiri kanan kita lihat pondok pesantren tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Mari kita sambut bahwa masyarakat Indragiri Hilir ini adalah masyarakat religius, masyarakat yang taat kepada Allah. Tiap-tiap lorong ada majlis taklim, tiap-tiap ibu-ibu ada majlis maulid habsi, sintot turor, barzandi, sehingga ini merupakan bunga-bunga dari Islam itu sendiri akan menjadi benteng. Sekaligus saya ingatkan ketika Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, khalifah pada saat itu Sayyidina Umar ibni Khattab. Amr bin As minta kepada khalifah Sayyidina Umar untuk mengirim ahli Al-Quran, ahli qiraat, maka dikirimlah Abdurrahman ibni Muljam. Lalu siapakah Abdurrahman ibni Muljam? Dia adalah seorang hafiz, paham agama, tetapi tertanam di hatinya bibit khawarij. Akhirnya dia menolak cara dan tingkah apa sikap yang diambil Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah, maka dia bunuh Sayyidina Ali ketika waktu sholat. Artinya apa? Aliran ini tetap ada. Maka itu saya ingatkan kepada bapak ibu sekalian, hati-hatilah memasukkan anak ke pondok pesantren, karena ada garis keras di pondok pesantren. Mereka melabelkan pondok pesantren Imam Syafi'i, tapi di dalamnya mereka mengajarkan bahwa selain mereka tidak ada kebenaran, selain mereka tidak ada, ya, yang mana mereka menganggap merekalah yang paling benar, yang lain salah, bahkan mengkufurkan yang lain, bahkan memfasikkan yang lain, bahkan na'udzubillah mensyirikkan yang lain. Ini hati-hati. Maka dengan adanya penelitian saya, 12 kabupaten kota di Riau ini, hanya di Indragiri Hilir inilah tidak berkembang yang namanya paham yang hanya memprioritaskan bahwa merekalah golongan yang paling benar. Maka kita sebagai umat Islam, kita pertahankan dari i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang fikihnya kita bermazhab Syafi'i, yang ilmu kalamnya kita bermazhabkan Imam Asy'ari.
Yang tasawufnya kita bermazhabkan Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Sehingga indera gili hilir ini gemilang, cemerlang. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena berbagai agenda acara yang saya harus ikuti pada hari ini. Ditambah lagi mertuanya Pak RT di Kolong meninggal dan minta kita untuk menyegarakannya. Maka hanya sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Hari ini panas dan cerah dan indah di Pantai Solok. Demikian saya sudah memberikan kata tausiah, tinggal lagi terima amplop. Tidak. Saya sudah menjadi anggota dewan, apalagi anggota dewan provinsi. Maka tausiah tidak lagi memandang amplop, cuma isinya saja. Kuntilanak bersolek dan berdandan menggoda orang di atas jembatan. Janggut saya memang sudah beruban, namun semakin dipandang semakin tampan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Pasti ada ucapan tingkah yang salah. Mohon jangan dilaporkan dengan Syekh Busiri. Burung irian, burung cendrawasih, hinggap di pohon kayu. Cukup demikian, terima kasih. Bahasa Inggrisnya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mal ashkur ya nur Syukur